Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Telingo, Bapak Teguh Endra Pramana SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Telingo, Bapak Gunawan Jokoryadi SPD, dan Bapak Bustanul Ulum MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Telingo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama-sama di siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Astuti Yuliningsih SPD. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ati Trimurni MPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Telingo. Untuk itu kepada Bapak Teguh Endra Permana SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP 1 Delingo. Wabil khusus yang saya hormati Ibu Astuti Yuliningsih selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya. Maka pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini salah satu rekan kita mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam program calon guru penggerak. Mudah-mudahan calon ini menjadi calon jadi, sesuai dengan prinsip guru penggerak itu ada 3. Yang pertama, tergerak. Alhamdulillah Ibu Astuti Yuliningsih sudah tergerak untuk bisa mengikuti program calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh yang lainnya, ikut tergerak. Yang kedua adalah bergerak. Beliau sudah bergerak ke sana kemari mengikuti segala jadwal yang sudah ditentukan, mungkin tidak hanya daring tetapi juga luring, tempatnya jauh dan sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 2 bulan ya Bu, hampir 2 bulan. Mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan, diberi keselamatan untuk menyelesaikan program calon guru penggerak. Untuk selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, pada hari ini 2 bulan yang sudah diperoleh dari pelatihan calon guru penggerak, Ibu Astuti berusaha menggerakkan kita semua. Maka pada kesempatan siang hari ini beliau akan menyampaikan aksi nyatanya kepada kita semua dengan judul diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman. Nah, nanti mudah-mudahan melalui Ibu Astuti ini kita diberikan ilmu yang beliau dapat, selanjutnya akan kita terima dan kita praktekkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini dan selanjutnya bisa berjalan dengan baik sehingga Ibu Astuti Yuliningsih bisa lulus menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu guru karyawan yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Indra Permana SPD yang sudah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Astuti Yuliningsih SPD. Untuk itu kepada Ibu Astuti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Indra Pramana SPD, Kepala SMP Negeri 1 Delingo,
Yang kami hormati Bapak Gunawan Joko Riyadi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dringo. Yang kami hormati Bapak Bustanul Ulum MPD selaku Wakil Kepala Sekolah 2 SMP Negeri 1 Dringo. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 1 Dringo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Dringo untuk melaksanakan aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin menyampaikan sedikit terkait diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi ini saya diminta untuk menyebarkan terkait dengan pemahaman saya selama belajar 2 bulan ini di dalam guru penggerak, utamanya tentang budaya positif. Jadi nanti di dalam forum ini kami minta Bapak Ibu juga aktif. Nanti di sini kita tidak usah tegang. Kita berdiskusi saja bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Jadi semisal nanti bertanya juga dijawab, semisal nanti kita diskusi juga kita diskusi bersama-sama. Itu di Bapak Ibu. Sebelum memasuki ke materi, saya mau berpantun dulu, boleh? Ada pantun sedikit. Guru sabar namanya Bu Gesti, benar? Benar ya? Ya, guru sabar namanya Bu Gesti, guru baik namanya Pak Latif. Ya. Mari belajar dengan senang hati, materinya budaya positif. Pergi ke pasar bertemu Bu Susi. Mana Bu Susi? Beliaunya beli kecap bango. Mari kita berkolaborasi untuk kemajuan SMP Negeri 1 Dringo. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar bersama, saya menginginkan dalam forum ini kita membuat kesepakatan dulu. Ini kesepakatan yang sudah saya buat. Mungkin nanti jika ada yang kurang setuju boleh dihapus. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Yang terpenting kesepakatan ini kita sepakati bersama-sama. Gitu nih Pak Ibu. Kita bahas dari nomor 1, berpakaian rapi dan sopan. Apakah sepakat? Oke, sepakat. Aktif dan responsif. Ya, apa kata deh? Untuk yang ketiga, menghargai siapapun. Sepakat benar? Sepakat. Jadi nanti semisal ada teman dari kita yang menjawab pertanyaan dari saya tapi mungkin kurang sesuai, tidak usah ditertawakan atau tidak usah disalahkan, karena setiap orang berhak berpendapat. Terus boleh makan dan minum secukupnya. Nanti dipersilahkan di tengah acara jika ingin minum atau makan camilan dipersilahkan. Yang kelima adalah hadir sepenuhnya. Ada yang tahu maksudnya bagaimana? Hadir ya. Yang pertama, hadir sepenuhnya itu berarti dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, hadir sepenuhnya itu jiwa dan raga kita itu harus ada di sini. Jangan raganya ini tapi pikirannya di rumah. Nah, itu namanya hadir sepenuhnya. Dan yang keenam, kita harus bahagia. Diilangi sik semut saiki mesam mesem dhisik. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau cukup? Ya.
kamar mandi. Oh ya, ditulis dulu Mbak. Kalau di sela-sela mau izin ke kamar mandi diperbolehkan. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa Pak Kres? Jaga fasilitas sekolah. Oh ya. Tidak boleh membawa pulang apapun gitu ya Pak. Boleh silahkan ditulis. Kalau ada telepon gimana Bu? Oh iya, gimana kalau ada telepon? Boleh kan? Boleh, kita tulis. Yang penting kita sepakat dalam forum ini tidak ada yang dirugikan. Izin ke kamar mandi, boleh mengangkat telepon. Kemudian Pak Kres tadi tidak boleh merusak. Menjaga fasilitas. Oh, menjaga fasilitas sekolah. Wonten boleh? Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan di dalam forum kita ini? Boleh main HP? Oh, boleh. Boleh main HP tapi tetap memperhatikan. Oke. Ya, ditulis saja. Boleh main HP tapi tetap memperhatikan. Nanti yang penting hadir sepenuhnya ya Pak, jangan duduk di sini tapi ya itu. Oke, menjaga kebersihan. Udah itu, boleh makan pun boleh. Ya. Tadi apa yang terakhir menjaga kebersihan? Sudah. Tidak boleh ngantuk. Oh ya, tidak boleh ngantuk. Asal mengikuti terus nanti tidak mengantuk. Aktif lagi ya. Iya, sudah masuk di aktif dan responsif itu ya yang tidak mengantuk. Ya. Kalau berpenghasilan sewajarnya itu Maksudnya itu berpakaian rapi kan berarti sewajarnya tidak berlebihan. Ya. Contohnya siapa Pak? Kesti. Sudah Bapak Ibu? Cukup ya. Berarti dalam forum ini ada 11 kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Setuju? Sudah. Kita akan melaksanakannya sampai akhir forum ini selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Ada 7 materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari ketujuh itu Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar nomor berapa? Semuanya pernah mendengar? Oh ya, Yusuf sudah. Keyakinan kelas pernah mendengar. Pernah melaksanakan? Pernah. Ada lagi selain keyakinan kelas? Disiplin positif. Sudah ada kan di sekolah kita disiplin positif? Sudah? Ya, coba nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Ayo, angkat tangan. Oke, Mbak. Pembelajaran berdiferensiasi
diferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Terima kasih, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Ada lagi dari bapak-bapak mungkin? Dari ibu? Ya, Bu Dewi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran bertingkat sesuai dengan tingkat capaian peserta didik masing-masing. Dari dua ibu guru yang sudah memberikan tanggapan tadi benar semuanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada pembeda berdasarkan tingkat kemampuan si anak tersebut. Kemudian di sini juga ada profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ya, ada 6. Bertakwa, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan, terus kemudian misalnya kita punya apa Pak? Kritis, satu lagi. Iya, ada kritis, kreatif, terus satu lagi? Bukan. I dari I. Iya, inovatif. Ini ya, benar tadi jawabannya? Ya, itu adalah kreatif, beraktif, bergotong royong, berkebinekaan, mandiri, dan bertakwa. Itu adalah capaian yang ingin kita capai, utamanya bagi para siswa kita di sekolah yang kita ampu ini. Nah, kalau disiplin positif, ada yang pernah mendengar? Sering tapi belum tahu artinya gitu ya. Kalau positif itu baik tidak? Baik, berarti kalau disiplin itu menurut Bapak itu apa? Patuh, tertib, menjalankan sesuai aturan, taat. Ya, disiplin positif ini adalah pengertian dari disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu salah satunya ada yang ada di profil pelajar Pancasila. Anak-anak itu menerapkan disiplin positif tanpa ada paksaan dari luar, namun datang dari diri anak itu sendiri. Kemudian tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk di orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Silakan sekarang Bapak Ibu berhadapan, cari pasangan masing-masing. Monggo. Ya. Bagi yang tidak punya, pokoknya cari pasangan masing-masing. Ya, yang tidak sama pasangan yang memperhatikan nggak apa-apa. Sudah. Kemudian selanjutnya, coba Bapak Ibu bayangkan terlebih dahulu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu guru. Bayangkan dulu 5 detik untuk membayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam Bapak Ibu guru. Jangan diberitahukan ke temannya, disimpan saja. Sudah? Sudah punya bayangan sesuatu yang berharga itu? Tidak. Sekarang yang pasangannya sebelah kiri saya, ya coba tunjuk jari yang pasangannya sebelah kiri. Silakan menggenggam tangan seperti itu. Jangan diacak ke depan ya. Silakan yang depannya itu merayu, boleh memaksa, boleh diberi janji juga boleh. Nek kowe gelem buka tanganmu kok tak iki misalnya lebih berusaha untuk membuka tangan
merayu temannya agar membuka tangannya. Silakan, pokoknya dirayu. Kalau ada yang berhasil, tunjuk tangan. Kalau ada yang berhasil, silakan dirayu. Mau dikasih uang juga nggak apa-apa. Boleh dipegang, boleh dipegang. Berhasil? Yang berhasil berarti yang membuka siapa? Oh, buatan angkat Dina itu Pak. Yang satu yang berhasil membuka, yang lainnya. Ya, 30 detik lagi pokoknya berusaha untuk membukanya. Silakan dirayu, mau dijajakin yang juga boleh. Dulu mau diajak jajan sebelah bukan nih. Ada kekerasan, ada pemaksaan untuk membuka. Wah, bagus. Nggak berhasil. Pasangan saya suruh saya buka, nggak mau Bu. Kenapa alasannya katanya? Alasannya itu mau buat jotos ibu. Nah, sekarang balik temannya yang mengepal terus yang satunya merayu. Yo. Yo. Pakai berhasil enggak? Ya, nggak usah takut. Jadi Pak. Oh, berarti berhasil dibuka. Bu Sumina berhasil? Tidak. Tidak. Sudah ya? Sudah. Yang berhasil berarti siapa? Bu, Pak Bu sekarang bawa dengan 100.000. Kemudian, oh ya, Bu Retno. Kemudian Pak Anjanati berhasil dibuka. Nah, kira-kira belum ketawanya ini. Kan bahagia Bu. Iya, senang Pak saya kalau di dalam forum terus bahagia daripada mengantuk, ya kan? Nah, Pak Gun inovatif nih kok Bu. Uangnya 100.000 nggak netes. lah gimana tadi? Cuma dibuka kok tapi gak dikasih uangnya. Wah, pelanggaran itu Pak Gun. Tujuannya hanya untuk merayu. Nah, coba kita baca bersama-sama. Orang yang berhak memegang kontrol atau kendali adalah diri sendiri, betul tidak? Tadi walaupun di 100.000 tapi kayak egonya 100.000 dipaksa, dirayu, mati digeret-geret. Tapi kalau dirinya sendiri itu tidak mau membukanya, itu akan sulit, bahkan tidak bisa. Gimana? Kemudian nilai kebajikan. Nah, seperti nilai kebajikan itu, kalau nilai kebajikan itu sudah ada di dalam hati kita, mau ada apapun dari pengaruh luar itu akan sulit mempengaruhi diri kita. Jadi intinya dalam nilai kebajikan itu yang bisa mengendalikan diri adalah kita sendiri. Walaupun ada pengaruh apapun dari luar, kalau kita dengan pendirian kita, maka keyakinan kita itu tidak dapat digoyahkan oleh orang lain. Intinya seperti itu. Nah ini, kalau dulu kita percaya bahwa misalnya ini orang lain bisa mengontrol saya, itu bisa tidak Bu? Bisa, tapi dengan ada yang dengan paksaan. Ya, kalau sebenarnya itu yang teori terbaik itu yang bisa mengendalikan atau teguh dengan pendirian kita adalah kita sendiri.
Nah ini nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang sebenarnya itu kalau kita yakini itu banyak sekali, dan kalau kita jalankan itu sangat bagus dan sangat bermanfaat, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan ataupun di rumah. Ini banyak sekali tentang nilai-nilai kebajikan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Pak Bu? Dorongan. Ada lagi selain dorongan? Semangat. Ya, yang membuat semangat atau memotivasi diri kita atau perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bayangkan diri kita sendiri saja. Misal, kita berangkat ke sekolah atau kita berangkat bekerja. Dari ketiga ini, kita posisikan diri kita ada di mana? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti nek mangkat kerja kuwi mergane utawa nek absen jam 7 kuwi mergane nek ora absen ndak dipanggil utawa dihukum. Itu berarti posisi kita itu di paling bawah. Di paling bawah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, kita berangkat gaji terus itu pengennya karena dipuji, ya, pengennya dikasih penghargaan. Wah, supaya ini nek mangati esok terus gaji terus. Nah, itu berarti posisi kita itu sudah ada di nomor 2. Nek mergo wedi nek dihukum utawa dampak dan buatan kita, berarti posisi kita itu masih di bawah. Kalau sudah menginginkan adanya pujian, adanya penghargaan, itu posisi kita ada di nomor 2. Dan yang paling tinggi adalah nomor 3 ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, pokoknya saya berangkat kerja jam 6:30 sudah harus sampai di sekolah. Itu karena kewajiban saya sebagai guru dan memenuhi kewajiban saya sebagai guru, tanpa ada embel-embel entah itu paksaan, entah itu hukuman atau pengen dipuji, tapi itu berdasarkan diri kita sendiri. Itu sudah ada di tingkat yang paling tinggi. Nah, coba kita introspeksi diri kita sendiri, kira-kira kita berada di posisi nomor berapa? Begitu juga dengan siswa, ketika siswa itu berangkat ke sekolah, tujuannya mengwedi nek dihukum, utawa pengen dianggap sregep, utawa can pengen bocah kuwi golek wakil sangu. Nek golek sangu berarti belum ke nomor 3, utawa golek ilmu yang nantinya bermanfaat untuk siswa tersebut. Nah, kita lihat siswa-siswi kita di sekolah itu bagaimana, kita sudah bisa membayangkan kira-kira di posisi mana siswa dan kita tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana caranya? Ya, siswa disuruh untuk memutuskan apa, Bu? Ya, coba diurutkan. Kira-kira yang jenengan tahu saja nggak apa-apa. Oke, di kelas saya di kelas 8F untuk pertama kali saya berada di kelas 8F, siswa-siswi saya suruh untuk maju ke depan untuk menuliskan apa saja yang menjadi peraturan di dalam kelas. Terus nanti siswa-siswi maju satu-satu dari depan sampai belakang. Nanti paling banyak yang ditulis itu
yang menjadi keyakinan di kelas tersebut. Seperti itu Bu Asma. Contohnya kalimatnya seperti apa? Misalnya peraturan di kelasnya. 1. Tidak boleh membuang sampah di laci. Terus yang nomor 2, tidak ramai. Tapi tetap ramai kelas. Walaupun sudah dibuat keyakinan, tapi kelasnya masih ramai ya? Sabar. Terus untuk yang ketiga karena di kelas itu banyak yang sering mogok untuk membayar kas, itu dibuat keyakinan kelas untuk rutin membayar kasnya seperti itu. Itu yang paling ditulis siswa. Sudah ditempelkan? Untuk saat ini Berarti hanya menuliskan kemudian disampaikan hari itu gitu. oke, terus itu sudah ditulis oleh sekretaris tapi belum ditempel. Hanya ditulis. Sudah sepakat ditandatangani? Sudah ditandatangani oleh ketua, sudah wakil, sudah wali kelas. Sudah, tapi tetap dilanggar. Iya. Untuk yang ramai itu masih Yang rame masih sama. Tapi untuk yang khas itu sudah berjalan normal karena itu nanti kalau misalkan melanggar itu kesepakatannya diberi sanksi atau denda 2.000 setiap tidak kas. 1 minggu sekali kas 2.000. Misalnya kalau tidak membayar berarti ngerti itu. Oh iya. Ada yang lain mungkin yang pernah mencoba dan tahapnya berbeda dengan yang dilakukan Ibu Laras? Belum. Jadi keyakinan kelas itu kalau yang disampaikan Bu Laras itu mungkin karena anaknya melanggar itu belum sampai ke keyakinan kelas, baru sampai ke kesepakatan, dan yang disepakati itu bukan keyakinan tapi peraturan. Dan kebanyakan kalau anak itu diberi peraturan bukannya tunduk tapi malah melanggar dengan kata-kata seperti anak kita saja Pak Bu, jangan lari, pasti anak itu juga pasti malah lari-lari. Jangan manjat nanti jatuh, anak itu justru akan penasaran malah renekan seperti itu. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan? Monggo. Jawab sebisanya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa Bu Eni. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan kesadaran dari dalam diri sendiri. Sedangkan kalau peraturan itu sifatnya mengikat, ya. Jadi harus dilaksanakan tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri, tapi bisa karena terpaksa, bersifat lebih umum. Jadi anak itu tidak berdasarkan dari hatinya, tapi karena pengaruh dari luar. Itu ya Bu. Terima kasih. Benar ya yang disampaikan Ibu Etni terkait perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu sudah tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Kalau peraturan kita memberi tapi sebenarnya anak itu terpaksa untuk melakukannya. Jadi banyak yang melanggar. Nah, coba Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang menjawab supaya aman. Ada lagi? Mematuhi peraturan. Ada lagi? Takut ditilang polisi. Ada lagi? Masih ada jawaban? Tidak kena panas. Tidak kena panas. Selain itu?
kepala. Melindungi kepala. Ada lagi supaya apa Bapak Ibu? Kita ya kalau misal dilalah kok jatuh itu bisa aman atau bisa selamat. Nah yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu sudah menuju ke keyakinan. Kalau hanya sampai di tidak boleh mengenakan helm itu baru di peraturan. Tapi ketika kita sudah sadar, wah nah aku nek ora gunake helm kuwi mengko ndak aku ora dilalah tiba ora selamat, mengko ndak ditilang polisi. Nah itu yang kita yakini. Tapi kalau baru larangan itu masih di tahap peraturan seperti itu. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira nilainya apa? Kalau zaman COVID dulu kita harus iya peraturannya supaya apa Bapak Ibu? Kesehatan, selamat dari COVID. Nah kalau kita percaya bahwa menggunakan masker itu akan membuat kita atau menghindari kita dari sesuatu yang buruk, dampaknya adalah membuat tubuh kita itu menjadi sehat, itu sudah menjadi ke tahap nilai atau keyakinan kita, yaitu bahwa ketika kita menggunakan masker kita akan selamat, kita akan sehat. Itu sudah ke tahap keyakinan. Tapi kalau hanya ya harus menggunakan masker kayak gitu baru ke peraturan. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Misalnya ini tadi kita di pelatihan harus datang tepat waktu supaya apa? Supaya disiplin. Nah itu sudah masuk ke keyakinan kita. Tidak merugikan orang lain, menghargai orang lain. Ketika kita melakukan kegiatan yang disiplin, dampaknya kita bisa menghargai orang lain. Itu sudah masuk ke nilai-nilai keyakinan. Nah ini tadi yang disampaikan Ibu Laras terkait tentang ciri-ciri keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Misalnya tadi Bu Laras menuliskan apa? Menyebutkan apa? Jangan apa Bu Laras? Carane. Terus ada lagi yang kira-kira misalnya Bapak Ibu di sini sebagai siswa, anak-anak kita buat keyakinan kelas. Coba sebutkan hal-hal yang membuat kita di kelas ini dalam pembelajaran menjadi kondusif. Kira-kira menyebutkan apa saja Pak Bu? Memperhatikan guru. Kemudian Jaga kondusivitas kelas. ya, menjaga agar kelas kondusif. Kemudian tidak ramai. Kelasnya bersih. Berarti kalau kelasnya bersih itu kira-kira peraturan yang kita buat apa Pak? Piket setiap hari, tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kalimat larangan yang berubah. Tidak boleh ramai, tidak boleh apa tadi? Membuang sampah. Itu pertama-tama. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu kan berupa larangan atau Bu? Tidak. Kita ubah dulu ke dalam kalimat positif. Kalimat positif itu seperti apa? Misalnya tidak boleh rame. Kira-kira kalimat positifnya apa? Ya, menjaga ketenangan kelas. Intinya sama-sama orang yang rame, tapi ketika disebutkan anak itu menjaga ketenangan kelas, itu dampak ke anak itu akan berbeda, betul nggak? Ojo buang sampah sembarangan. Tapi diganti dengan kalimat positif apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu di pikiran anak itu sama-sama larangan sebenarnya, tapi akan lebih efektif utawi dampak ke anak. Hal positifnya itu akan lebih ada. Jadi jangan hanya sampai di peraturan, tapi diubah dulu ke dalam kalimat yang lebih positif. Kemudian ketika membuat keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya banyak banget. Jangan datang terlambat, jangan ini
biasanya sampai kemarin saya membuat di kelas 9 itu ada yang 20 larangan yang berbeda. Nah itu kita ubah di satu keyakinan atau nilai-nilai yang lebih simpel. Jadi maksimalkan hanya sekitar 3-7 kalimat saja dalam membuat keyakinan kelas itu. Karena apa? Nek kokean anak ini malah bingung ngapalke. Misalnya tidak beramai tapi menjadi jaga kondusif. Terus mendengarkan saat guru menjelaskan. Berarti itu bisa dimasukkan ke nilai apa ya? Kira-kira Bapak Ibu? Menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain itu kan isinya banyak. Tapi menuliskannya satu saja, tidak usah terlalu banyak. Misalnya membuang sampah sembarangan tadi dimasukkan ke dalam nilai kebersihan, cukup. Nah, nilai kebersihan itu banyak, tidak boleh mencoret meja, terus tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh membuang sampah di bawah meja, tapi nilainya satu saja, apa? Kebersihan. Jadi anak-anak itu mindsetnya itu tidak terlalu banyak, terlalu kemana-mana. Intinya berarti kalau saya di kelas itu harus menjaga kebersihan, cukup. Berarti nek menjaga kebersihan itu harus paham orang lain buang menjelang haji dan sebagainya. Ketika di situ ada menghormati atau menghargai orang lain, berarti nek karo wong liya kuwi ora les semena-mena. Nek guru sing menerangkan kuwi digatekke. Seperti itu. Jadi 3-7 kalimat saja dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian jika sudah mendapatkan nilai-nilai itu, silahkan ditulis di entah itu Bapak itu kan sudah bisa membuat kanvas. Nah itu bisa dibuat di situ, terus dicetak di bawahnya ada tanda tangan kita sebagai guru dan tanda tangan siswa. Nanti ditempelkan di kelas itu, jadi anak juga tidak lupa seperti itu. Nah ini dikatakan sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan nanti mungkin di tahun ajaran baru atau setelah kelas ini, wali kelas itu ketika masuk pertama kali ke kelas baru, yang dilakukan pertama kali selain membuat susunan pengurus dan lain sebagainya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar itu tinggal ditunjukkan, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti di bawahnya boleh ditulis konsekuensinya. Ketika kamu melanggar ini, dampak yang kamu dapatkan adalah ini. Jadi kemungkinan anak melanggar itu kecil ketika sudah ada aturan yang kita sepakati bersama. Berbeda dengan ketika kita langsung melarang. Tapi kalau sudah sepakat, ini harus digawe bareng-bareng toh. Kok malah melanggar kayak gitu loh. Kesepakatan sing harus digawe. Konsekuensinya kan ya seperti itu. Nah kita tinggal menunjukkan ke anak tersebut. Nah ini perbedaan tadi antara peraturan dan keyakinan kelas. Bisa diperhatikan itu dilarang. Nah bisa nilainya apa? Keselamatan, kesehatan, menghormati dan sebagainya. Di sini sampai sini ada pertanyaan Pak Bu? Belum. Kalau belum lanjut ya. Nah ini ketika kemarin saya membuat keyakinan kelas. Kemarin saya membuatnya pakai sticky note yang kecil-kecil ini. Ini anak dibagikan coba. Nah seperti yang dilakukan Bu Laras tadi. Peraturan apa yang kalian inginkan di kelas kalian nanti? Mereka menulisnya. Kemudian ditempelkan di bagian ini. Ini adalah peraturan yang mereka buat, belum diubah ke kalimat positif. Ini sudah diubah ke kalimat positif. Dan ini adalah mungkin kurang kelihatan. Ini adalah nilai yang kami buat dari banyaknya peraturan yang sudah mereka sampaikan, hanya sekitar 4 kalimat dari rangkuman ini. Nah setelah itu ini mungkin di kelas 9A masih ada ini.
ditempelkan di sini, di bawah sini ditandatangani oleh siswa. Dan nanti ketika anak itu melanggar, saya tinggal menunjukkan, halo peraturan sik wis tok gawe, konsekuensinya ya wis nanti toh. Nah, kita tidak usah perlu banyak bicara karena itu sudah kita buat dan kita sepakati bersama-sama. Jadi ketika kita anak itu melanggar dan kita melakukan konsekuensi ke anak itu, kita sudah tidak salah karena itu sudah kesepakatan bersama. Berbeda anak itu orang ngerti resiko yang didapatkan ketika saya melakukan kesalahan, tiba-tiba disuruh ini, itu rasanya berbeda ke anak, dampaknya berbeda. Nah ini 6, 7, bisa 7, ini contoh. Bisa ini dicetak terus ditempelkan di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Kalau di SD itu biasanya per kelas. Kalau kita kan kalau sebenarnya sebaiknya itu per guru mapel, tapi kalau per guru mapel terlalu banyak nanti kelasnya ada 11 tempelan. Jadi lebih baik yang membuat itu adalah ya wali kelas. Jadi ketika ada guru mapel ke kelas tersebut, kita tinggal tunjuk itu yang sudah kalian buat dengan wali kelas kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sadar ya, ketika ada anak yang melanggar itu disebabkan ada beberapa hal. Kebanyakan apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi ketika ada anak nakal, kemudian banyak melanggar aturan, itu kan pasti ada sebabnya anak-anak tersebut melanggar. Kebanyakan karena apa? Bisa disebutkan? Cari perhatian. Ya betul Pak, cari perhatian. Ada lagi? Ikut-ikutan temannya. Ada lagi? Mencari jati diri. Ada lagi? Karakter. Apa Pak Arga? Pengen iseng, hanya pengen mencoba-coba. Ada lagi ketika mungkin home visit, ketika Bapak Ibu kan pernah home visit. Oh jebule anak iki nang omah. Ya itu bisa kasih sayang, bisa juga kebutuhan dasarnya yang kurang, jadi mencari perhatian di sekolah karena di rumah anak tersebut kurang kasih sayang, entah itu dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Makanya minta perhatian di sekolah dengan Bapak Ibu guru. Sebenarnya ketika anak itu melanggar pasti ada sebabnya, entah itu dari di rumah, lingkungan, atau di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah ini tadi ada nilai-nilai kebajikan yang dilanggar, hari itu disebabkan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini Bapak Ibu, sebenarnya setiap manusia itu ada 5 yang kita butuhkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ada yang bisa mencontohkan? Bertahan hidup itu seperti apa? Kita butuh apa untuk bertahan hidup? Makan, betul sekali. Minum, istirahat, tempat tinggal, ya kan? Nah itu pasti kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang. Nah kebanyakan anak yang melanggar itu karena di rumah mungkin ada sesuatu hal yang kurang, jadi meminta perhatian agar diperhatikan Pak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang ketiga penguasaan. Ketika anak misalnya ada anak nakal, sok-sokan dari kelas ini dari jagoan. Nah itu berarti anak itu membutuhkan diakui bahwa dia berkuasa di kelas tersebut. Untuk selanjutnya adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Misalnya anak ini, Bu, kok rasa nulis baik Bu, kecil nulis terus, ada yang pernah seperti itu? Nah itu berarti anak itu membutuhkan kebebasan, kesenangan. Nah pasti di sekolah itu selain rasa nyaman, juga anak tersebut juga membutuhkan kesenangan. Nah anak ini pengen mulai, mulai jam piro, berarti anak tersebut belum memiliki rasa nyaman dan memiliki rasa kesenangan di sekolah kita. Kita pun juga, misalnya kita bekerja di sekolah, pinginnya lebih jam piro yo. Berarti kemungkinan kita belum merasa nyaman dan belum merasa senang di lingkungan kita ini. Nah, bagaimana kita mewujudkan keinginan tersebut? Nah, kita sendiri yang bisa mengupayakan dan mengubahnya.
Coba ini Bapak Ibu dibantu untuk menjawab yang titik itu kira-kira dari kebutuhan dasar manusia itu apa jawabannya? Bu Astuti, guru wali kelas 9E sedang bingung menghadapi ulah Doni yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jadi Doni ini senengane jalui bekale koncone malah kadang sok sok. Setelah ditanya, Doni menjawab karena lapar. Nah, kira-kira isinya apa? Apa? Karena lapar. Untuk bertahan hidup. Betul, berarti Bapak Ibu sudah paham. Yang kedua, dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Doni menjawab, jika dia mengambil bekal makan temannya akan memperhatikan dia. Jadi nek jaluk koncone iki koncone gateke malah. Lalu orang tuanya juga akan memperhatikan Doni. Berarti di situ Doni membutuhkan. Betul sekali. Doni merasa hebat karena teman-temannya takut kepadanya. Berarti Doni membutuhkan penguasaan. Yang terakhir, jika alasan Doni karena iseng, maka Doni membutuhkan apa? Namanya guru iseng ini berarti kesenangan. Ya betul sekali Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu isikan ini sudah benar semua tentang kebutuhan dasar manusia. Kita ice breaking dulu ya, kata saya sudah lihat-lihat. Ketika saya mengucapkan cacing itu lebih panjang atau lebih pendek daripada ular? Lebih pendek. Nah, kita bermain di lawan kata. Ketika saya menyebutkan cacing, berarti jawabnya Bapak Ibu panjang. Ketika saya menyebutkan ular, berarti Bapak Ibu menyebutkannya pendek. Kita cek dulu ya. Ya, ular. Kenapa Pak kalau tertawa itu? Aku traveling. Oke deh Pak Gun. Apa? Iya ular tadi pendek ya. Ular pendek. Cacing panjang ya. Mungkin sudah pernah ya breaking seperti ini. Coba tangannya dikedepankan sejajar. Dua-duanya. Ketika saya bilang ular itu tadi apa? Pendek, berarti menciut. Ya, ular pendek. Salah saya. Ular pendek. Saya juga. Ular pendek, benar. Ular pendek. Pendek berarti menciut. Terus cacing panjang. Panjang kan lawan katanya apa? Pendek. Ini kan mainnya lawan kata. Iya, saya tidak sana. Ya, yang sini juga cacing pendek, bukan cacing panjang kan? Berarti malah menciut. Kalau ular itu pendek, berarti malah panjang. Apa belum? Panjang. Fokusnya di panjang, lawannya pendek. Itu saja, tidak usah memperhatikan si cacing dan si ular. Coba ya. Yo, 1, 2, 3. Siap. Yang panjang tangannya jangan gini-gini. Nanti saya nggak bisa lihat. Ular. Ular kan? Iya, betul Pak Ulung. Iya, betul Pak Malah. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Masih ice breaking cacing dan ular. Saya akan menyebutkan, tangannya ke depan semuanya.
Yo. Cacing. Tapi cacing panjang. Panjang Pak. Dua kali lagi. Panjang ini panjang, cuma pendek. Ketika Bapak Ibu menyebutkan pendek berarti tangannya dibuka. Ya. Ketika menyebutkan panjang tangannya menciut. 1, 2, 3. Cacing. Ular. Jangan salah. Pak pun benar. Ular. Pandai. Lagi apa? Kebetulan ini pendek, tapi Udah. 2 kali lagi ya. Ular. Terus kita yang berita. Cacing. Tepuk tangan. 1 kali lagi. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Telur-telur, ayam-ayam, ayam, sapi-sapi. Telur-telur, ayam-ayam, sapi-sapi. Berapa ayam? Berapa telur? Belum. Berapa sapi? Ikuti apa yang saya katakan. telur, saya Oh ya nanti kata belum jawabannya. Ya. Bakwan, bakwan, bakso, bakso, bakso. Pilih mana? Nah, jawabannya tinggal apa ikuti apa yang saya katakan. Memikirkan berapa jumlah telur, tidak usah memikirkan berapa jumlah sapi, tinggal berapa telur ya mengikuti berapa telur, gitu saja. Iya ya. Kita lanjut ke materi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, coba Bapak Ibu diperhatikan, kira-kira Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Dringo ini berada di posisi yang mana? Di situ ada 5, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Contoh, di sini posisi Bapak Ibu, misalnya ini melihat dirinya sendiri ya, penghukum. Biasanya yang dilakukan oleh guru tersebut adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kalau kamu melakukannya, awas yo, rasa nore, lah kan mempraktekkan. Nah, posisi di membuat rasa bersalah itu biasanya kata-katanya kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu telah sekali mengatakan ibu stres, ibu ini stres mikir lewe. Nah, kira-kira sama. Berarti posisi bapak ibu berada di pembuat rasa bersalah supaya anak itu wah yo aku ki nglakoni ngene iki salahku, dudu salah guruku. Berarti ada di posisi pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan itu, ayolah nak, lakukan demi ibu. Pokoknya masaknya karo ibu toh, mbak yo tulung, pokoknya masaknya karo ibu. Nah, berarti di posisi bapak ibu ada di posisi teman. Nah, pemantau biasanya apa peraturannya delok lho, kan lho peraturannya seperti itu. Ora diwaca. Nah, itu biasanya
manajer biasanya memanggil anak tersebut, ditanya sebabnya apa, terus alasannya apa anak tersebut melakukannya, dan diberi penguatan. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik mana? Tidak ada yang buruk loh ya, tapi kita cari yang terbaik. Ya, betul sekali Pak Anjar. Seharusnya kita sebagai guru ada di posisi manajer. Nah, pertanyaannya, apa tidak boleh suatu ketika kita berada di posisi keempat ini, bahkan di posisi terakhir di penghukum, kira-kira boleh tidak? Boleh. Tergantung melihat situasi dari anak tersebut atau kebutuhan anak tersebut. Tapi sarannya sebelum sampai ke penghukum, kita sebagai manajer dulu ditanya baik-baik sebagai opo, diberi penguatan dulu. Nanti anak bercerita, tidak usah ditakut-takuti, biar anak itu berkata jujur. Biasanya kalau anak tersebut sudah takut duluan, kemungkinan besar justru akan berbohong. Benar nggak Pak Bu? Betul. Nah, posisi kontrol di sini dihubungkan dengan restitusi. Tadi betul Pak Anjar menyebutkan sebaiknya kita sebagai guru menggunakan posisi kita sebagai manajer, jangan langsung menjadi penghukum. Nah, ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas posisi pada diri murid. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan, anak itu tahu solusinya apa dan kedepannya mau berbuat apa. Beda ketika kita langsung melakukan hukuman ke anak tersebut. Nah, kira-kira hukuman dan konsekuensi itu sama beda? Sama atau beda? Bedanya, kalau hukuman itu dipaksa, anak itu belum tahu akibat atau dampak yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, contohnya tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, ketika anak itu melanggar ada konsekuensinya ini, dan itu sudah disepakati bersama-sama. Nah, kita dari pertama, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Karena ini tidak memakai masker, kalau push up-nya ada hubungannya enggak? Enggak ada. Itu berarti masuknya ke hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengganti pelajaran yang tertinggal. Konsekuensi. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini bisa dimasukkan ke konsekuensi karena anak tersebut nantinya juga akan mengingat terus kata-kata yang dituliskan, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Itu bisa sebagai hukuman, tapi hukuman yang positif, ke arah positif, nanti berdampak ke anak tersebut menjadi lebih positif. Jadi boleh ketika anak itu melanggar, misalnya kalau saya silakan tulis astagfirullahaladzim 10, nah itu boleh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman yang terakhir ini sama, tapi pada saat mengikuti pelajaran PJOK. Nah, jadi sudah bisa membedakan ya Pak Bu antara hukuman dan konsekuensi. Jadi sebaiknya kita melaksanakan hukuman atau konsekuensi. Nah, ketika konsekuensi itu sudah berulang, anak itu mengulangnya lagi boleh. Ada suatu masanya bahwa ibu guru melakukan memberikan hukuman, tapi tidak boleh langsung ujuk-ujuk langsung dihukum kan ini. Yang penting anak itu sudah tahu dulu konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu guru sudah tahu. Sekarang tadi apa toh segitiga restitusi tadi? Menciptakan kondisi bagi
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita bimbing, kita didik sampai ketika anak itu kembali ke kelas bisa berubah berdasarkan keyakinan yang sudah anak buat. Nih, ada 3. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ada anak yang salah, tidak usah ditunjuk-tunjuk di ruang kelas. Kita tarik saja anak tersebut ke suatu tempat, terus ditanyai, kenapa toh kamu melakukan itu? Diberi penguatan dulu biar anak itu tidak takut dan anak itu mau jujur. Karena ketika anak takut duluan pasti dia akan berbohong. Nah, ketika sudah, nanti ditanya alasannya kamu itu melakukan itu apa. Dan yang terakhir, kamu kan sudah pernah membuat keyakinan kelas, harusnya kamu itu begini, konsekuensinya adalah ini, kamu sudah tahu. Nanti kamu harus melakukan ini, besok lagi tidak boleh melakukannya. Kalau masih dilanggar lagi, boleh tadi dikasih. Nah, jadi saya tidak di sini tidak melarang, yang terpenting kita itu prosedurnya dulu, kita kasih konsekuensinya dulu, baru itu pilihan terakhir adalah memberikan hukuman. Nih tadi biasanya dengan kata-kata ini, rapopo, kok jujur kali ibu, rapopo, rasa hati. Nah itu sudah termasuk menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Mesti kowe duwe alasan to ngopo kok ngono kuwi, kowe kok nakal, kowe kok ngomong saru-saru, apa ning omah ya ngono kuwi. Nah itu sudah termasuk ke validasi tindakan yang salah penyebab anak tersebut berkata kotor. Kan seringnya kita seperti itu ya, Bu, mendengar anak berkata kotor itu pasti entah itu rumah atau lingkungan pasti ada sebabnya. Tidak mungkin di sini terus anak-anak itu tiba-tiba berkata kotor, pasti entah itu kebiasaan, pasti ada sebabnya dan itu harus kita ketahui. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan kedepannya kira-kira solusi apa yang ingin kalian buat. Ini contoh dari penerapannya. Baik masyarakat, ini mau bertanya beberapa hal ya. Masyarakat tadi dengar laporan dari Biken, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya. Seingat kamu sudah berapa kali kamu sudah terlambat? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu satu kesalahan atau bukan? Iya. Jadi kakak, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan berarti kita bisa
mungkin terkadang anak itu jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau di contoh tadi kan anak-anak sudah sesuai dengan restitusi segitiga restitusi, tapi terkadang anak itu orang jujur ya toh, terus terkadang anak itu mengelak dan menyanggah apa yang kita tanyakan karena tersebut. Itu silahkan dilakukan. Yang terpenting kalau bisa itu ketika bertanya kepada anak di suatu ruangan tertentu, kalau misalnya tetap tidak menemukan jawabannya, baru ke dalam forum seperti itu Pak Bu. Nah, ternyata materi kita itu sudah selesai. Kita sudah kurang lebih 1 jam lebih belajar bersama. Nah, dari gambar ini kira-kira ada yang menjelaskan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apa rangkumannya dari gambar ini? Enggak? Sinten? Ya, apa hubungannya apa? Adakah hubungannya dari budaya positif sampai ke peraturan kelas? Gimana? Mencoba menjawab ya Bu Astuti, kalau salah dikoreksi. Jadi budaya positif itu ditimbulkan, dibuat berdasarkan dari peraturan kelas, kemudian dibuat menjadi keyakinan kelas dan mengakibatkan atau melihat lingkungan yang positif, sehingga kita dapat mengambil budaya positif dari kelas tersebut. Betul. Kurang lengkap, ada yang mau melengkapi? Monggo. Bisa kan? Yang lain monggo, hubungannya apa dari keempat gambar tersebut? Tapi paham tidak Bapak Ibu materi yang saya sampaikan tadi? Paham tentang lingkungan positif, paham? Lingkungan positif itu ya bisa memberikan anak tersebut nyaman, aman dan betah ketika di sekolah. Keyakinan kelas tadi paham? Proses membuatnya, dampaknya untuk anak. Oke? Terus peraturan kelas bedanya dengan keyakinan kelas tadi paham? Nah, jadi budaya positif itu akan terwujud jika di lingkungan sekolah kita ini lingkungannya positif, dan lingkungan positif itu akan terwujud dari keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat dan dipenuhi oleh murid-murid kita. Dan yang terakhir, keyakinan itu berasal dari peraturan yang sudah dibuat yang nantinya akan diyakini. Begitu nih Pak Bu? Baik, wonten kita kenal. Ada pertanyaan? Cekap? Cekap. Kalau cukup kita refleksi terus nanti kembalikan ke MC. Silahkan jawab pertanyaan saya masih dengan lawan kata ya. Ya, kalau menurut Bapak Ibu itu jawabannya iya, berarti jawabnya seharusnya kita ketika tidak ya. Saya bertanya, apakah diskusi hari ini menyenangkan? Ya. Tapi jadinya kayak buatan Pak Bu. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat untuk sekolah kita? Iya. Jadi jawabannya iya ya. Yang pertanyaan terakhir, jawab jujur. Apakah Bapak Ibu guru pengen cepat pulang? Iya. Nah, ya berarti di sini dapat istirahat. Berarti ya nanti kita tutup terus kita akhiri. Terima kasih dari saya, terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah sudah mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita, utamanya untuk sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Tringo. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Astuti Yuningsih yang telah memberikan penyampaiannya di seminasi budaya positif yang sangat luar biasa.
Nanti setelah acara ini dimohon Bapak Ibu jangan pulang terlebih dahulu karena kita membutuhkan dokumentasi juga. Jadi setelah ini kita foto bersama-sama deh Bapak Ibu. Baik, memasuki acara yang keempat yaitu lain-lain. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan? Saya kira tidak ya, karena memang waktunya sudah sangat luar biasa, sudah sangat lama mungkin ya Bu, ya Bu, Pak. Ya baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vilana Siang Maharani dari kelas 9. Saya senang dengan pembuatan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas saya menjadi lebih disiplin. Terima kasih.